يجد في الفاقة من المزيد ما لا يجده في الصوم والصلاة. Orang itu mampu menemukan jati dirinya dalam keadaan penderitaan lebih daripada melalui puasa dan sholat. Anda mengenal diri Anda sendiri. Itu lebih hebat, lebih cepat prosesnya. Ketika kebakaran, mobil tabrakan, rabi selingkuh, anaknya narkoba, pekerjaan dipecat, gempor kah? Nembe nyung sampai kita menanang ini. Iya. Iya, yang lebih daripada puasa dan sholat. Makanya para nabi, para rasul itu, kalau seandainya ujian mereka itu ditimpakan kepada dirimu, binasa sejak dahulu. Iya. Dan saya sering berkata berulang-ulang, ketika setelah saya tidak punya apa-apa, baru saya merasakan ada apa-apa. Iya kan, Wan? Itu soalnya. Iya, ini kan memang ada dua kemungkinan. Tidak semua orang menderita lalu menemukan jati dirinya, tidak juga. Tetapi prosesnya itu lebih cepat daripada melalui puasa dan salat. Li'annal faqata min a'malil qulub. Karena faqah, kemiskinan, kemelaratan itu adalah ibadah hati. Was-shaum was-salatu min a'malil jawarih. Sedangkan puasa dan salat adalah ibadah raga. Tetapi kemiskinan adalah ibadah jiwa. Iya, ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih atau kama qala. Jadi artinya at-tafakkuru fi sa'ah khairun min alfi sanatin ibadah. Jadi artinya nggak usah jauh-jauh lah. Habibie kerja, mimpin perusahaan, seminggu sekali datangnya, paling 1 jam, gaji 1 miliar. Man kadi macul sedina tekan meletak gigirnya kepira bayarannya. Kerja otak sama kerja otot, mana yang lebih hebat? Lah itu karena itu. Jiwa raga dengan kerja ibadah jiwa dengan ibadah raga yang lain dong ceritanya. Jadi wazurratu min a'malil qulub, sebiji atom kerja hati afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih, lebih utama daripada ibaratnya gunung-gunung ya, yang kelihatan sibuknya, kelihatan pontang-pantingnya, min a'mal jawarih, kerja raga ya, sampai kepada naumul alim khairun min ibadatil jahil. Al-alim billah, laisa al-alim fil fiqh wala al-alim fil hadis wala al-alim fil al-alim billah. Enggak ada urusan dengan keilmuan. Sebenarnya al-alim billah lain bidangnya. Jadi jangan ada klaim dari kalian yang rasa jadi kiai nanti naumul alim kita ke wong alim ora. Oh, enak banget. Iya. Al-alim sini alim billah, bisa di tanda kutip. Wal faqatu qutru ya, was-shaumu was-salat qutul qalb. Faqah, kemelaratan itu makanannya rohani. Sedangkan puasa dan salat makanannya hati. Waruhu mahalul musyahadah. Musyahadah itu letaknya di roh kita. Wal qalbu mahalul muraqabah. Muraqabah itu tempatnya di hati. Wa ma bainahuma ma'lum, antara ruh dan qalb ya
sudah kita ketahui bersama. Begitu jauh bedanya. Jadi ini adalah satu pemahaman yang harus kita mengerti, bahwa kamu pengennya kerja otot apa kerja otak. Dan al-faqah di sini saya garis bawahi lagi, tidak mesti kamu benar-benar melarat. Tidak mesti kamu kudu miskin, benar-benar miskin, beli dia apa-apa sampai tekan beli ketemu pangan. Artinya faqah kita ini bisa kita kondisikan secara spiritual ketika kita sudah tidak ada lagi siapapun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Setelah kita kondisikan dalam diri kita sendiri bahwa kita sudah tidak punya apa-apa. Sebab bisa saja secara realita Anda sudah nggak punya apa-apa. Umat beli dua, mobil lu ditariki kabel yang dealer, orang rabinya lu pegat, mertua nyewat-nyewat baik, anak pada minggat. Tapi ketika Anda masih punya andalan, bahwa masih ada harapan pada orang lain yang bisa menolong Anda belum termasuk faqah. Belum. Ya. Jadi ketika kita sudah meyakini diri kita sendiri bahwa kita sudah tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak punya daya apa-apa, semuanya sangat tergantung kepada Allah. Itulah al-faqatul haqiqi. Yang sebenarnya orang yang miskin, al-faqir huwal faqiru ilallah. Paham dikit nih? Nah, suatu ketika Anda ya orang kaya, mobilnya 10, rumahnya gedung, gajinya 1 miliar. Tidak mesti Anda dalam keadaan kaya. Ya, bisa saja dalam realitas seperti itu Anda sudah masuk dalam kondisi faqah. Ketika kapan? Ketika apapun yang ada di tangan Anda tidak pernah Anda merasa memilikinya. Pernah begini. Jadi kadang-kadang penafsiran jangan terlalu letterlek, akhirnya gejabur dewek ini. Duitnya dibuang ke kabeh, ternyata malah ngarong bisa dah. Itu. Jadi ini bukan suatu imajinasi, tapi satu alur yang sesungguhnya bisa kita, bukan sugesti, tapi itu tumbuh dari suatu keyakinan bahwa kita ini tidak memiliki apapun. Nah, suatu ketika mobil Anda hilang, kemudian Anda merasa kecewa, berarti bohong juga. Nangis bilang, lawang dijejeki. Ketika Anda sedih akan kehilangan sesuatu, itu satu indikator pasti bahwa Anda masih tetap memiliki, merasa memiliki. Ya sekarang mau percaya atau tidak, motornya sudah hilang, getun beli. Bakal sing hilang motornya camat. Kenapa beli getun? Ini jangan dikira bahwa rasa memiliki itu dikiranya hal yang sepele. Secara fikih kepemilikan diakui. Iya kan? Ada sertifikat, ada akte jual beli, ya kan gitu. Ada kwitansi, ada hak waris. Iya, kepemilikan. Secara syariat tidak disalahkan orang memiliki. Tetapi Anda yakin nggak Allah itu ada? Nah, apakah yakinnya Allah ada sekedar adanya atau mengakui kepemilikannya? Mengakui kekuasaannya, jujur aja nih mah. Ngaku beli Gusti Allah ku paling sugih ku. Ngaku beli alam tidak kayak Gusti Allah kabeh. Ya kenapa sih waktu motor hilang nangis? Secara fikih nggak ada persoalan Anda miliki. Rebutan warisan pengadilan nggak apa yang dising bener, bener. Iya.
Tetapi yang jadi masalah demikian, kalau Allah mengklaim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yakin enggak? Langit bumi isin dek Gusti Allah kabeh ku. Nah, jadi status Anda sebagai apa? Hanya hak guna pakai sementara. Anda yakin atau tidak, kesementaraan ini pasti akan terbukti. Suka atau tidak suka. Semua yang Anda miliki pasti akan ditinggalkan semuanya. Jadi kontrak ini ya Bu ya? Ya. Kontrak orang bayar sih. Pokoknya kontrak itu limitnya jelas. Ya, ketika sudah datang waktu habis tempo, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa di iya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Suka atau tidak suka bahwa ini semuanya telah habis kontrak kerja dengan Allah, selesai. Setelah dibuka perilaku Anda selama di dunia, ternyata semua adalah kejahatan semuanya. Selama di dunia Anda merasa sholat, puasa, segala macam, ternyata dibuka kitabnya kejahatan semua. Bab sholat abang, bab zakat abang, puasa abang. Konon. Jadi yang jadi persoalan adalah ketika Anda sudah yakin semuanya akan ditinggalkan, balik mangsa wurunga, awak abang siraku. Dan ini tidak perlu saya membuktikan susah-susah karena Anda melihat sendiri. Setiap hari kan orang habis kontrak, perlu dalil apa lagi? Sudah seperti sinar matahari. Apa perlu bukti bahwa sinar matahari itu terang benderang? Enggak perlu kok. Paling anak gawang picak. Cara aja padang seringnya pun petang semua. Kesiran pisang picak. Ya jadi seperti itu. Jadi tidak mesti al-faqa itu dalam artian harta Anda ludes semuanya sehingga Anda sudah tidak punya apa-apa. Dalam keadaan Anda sebagai raja yang terkaya di dunia sekalipun Nabi Sulaiman, nyatanya dia fi halatil faqah. Iya kan? Bereng sida keterus dia pacul bae, pedagdag pedik-dik di karu-karuan si priben. Iya, pedagdag pedik. Mudak tariono. Kadur dua saya orang bau setengah. Kulo orang bau setengah ku. Bonoro petengan ning tengah. Iya. Sebab bagaimanapun tidak mungkin kita mencapai tingkatan musyahadah ketika roh kita belum berfungsi. Kalau yang berfungsi baru qalbu saja, paling-paling hanya tingkatan muraqabah. Anda sadar bahwa apapun yang Anda lakukan, sekalipun di depan orang banyak, sekalipun sendirian, di kamar yang gelap gulita, apa yang Anda lakukan, percayalah, semuanya dikontrol oleh Allah. Kesadaran kita berbuat apapun di hadapan Allah, maka ketika kita berbuat jahat, percaya atau tidak bahwa Anda berbuat jahat di hadapan Allah. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Apal. Beli sini pernah beli gaya maset dewe kan enggak? Ekonan ning di. Saya kira saya tidak mengkategorikan perbuatan itu sebagai dosa kok. Hanya saya melihat sebagai alternatif yang lebih kecil keburukannya itu aja. Sebab kita tidak bisa menghindari. Bagaimanapun juga bahwa kebutuhan
biologis kita, pelampiasan seksual tidak bisa dihindari. Iya, kita jujur kita bicara secara manusiawi itu tidak bisa dihindari. Maka bukan ditindas, tetapi dikendalikan, dijinakkan dengan kompensasi kegiatan-kegiatan. Saya kira memang efektif juga sih dengan cara puasa dan sebagainya. Fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Itu memang iya. Tetapi ketika usia kita dalam keadaan masa puber, masa muda, puasa ke belum mempan. Anggur ben jelalat bae je. Kaya ruigas aku. Nah, untuk itu makanya kita kepada anak-anak kita yang sedang usia remaja itu tolong ditambah dengan kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan supaya itu tersalurkan semuanya. Jangan merasa sudah kaya semuanya diselesaikan pembantu. Mencuci pakaian pembantu, nyetrika pembantu, nyempur pembantu. Enggak, jangan begitu. Persen tenaga anak kita, sapragate. Bagi-bagi tugas. Iya dong. Lah iya, anjang rasa sugih sedang sambal goreng deng bergudel empal walak-walak. Ya sida malah jelalat pisan. Iya. Iya. Ya, itu beberapa hal tindakan preventif kita. Tetapi saya melihat bahwa dosa-dosa besar itu adanya di hati. La junaha alaikum fima akhta'tum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Enggak ada apa-apanya itu kesalahan lahir, kesalahan tangan, kesalahan enggak ada apa-apanya. Yang jahat itu kesengajaan hati mau melawan Allah itu kok. Saya tidak melihat dosa orang. Iya. Bener kasih jamuri maning bae ya. Ya artinya bahwa ini kan gini, kadang-kadang seorang kiai kadang-kadang ya punten karena sangat terikat dengan syariatnya sehingga ketika ada seorang pelacur minta tobat supaya dibimbing bertobat, bukannya langsung dirangkul suruh mandi junub terus diajak sholat tobat, tidak. Ditakoni sira kon lembuk pirang tahun kok olid apa baenok. Ya aja mobil sama buangan kabeh nembe diterima tobatnya sira kok. Ya akhir-akhirnya kan ya wah ya melarat mana makanya mah. Wis gak beli besita tobatnya kiai. Ya, dia sambil pulang meninggalkan rumah sambil menangis, menitikan air mata dengan langkah-langkah yang gontai. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Malah aku banyak membahagiakan orang kok. Ayo serang. Adapun saya minta uang, saya tidak pernah maksa, enggak nipu. Mereka yang berdua juga dengan ikhlas hati mereka kok. Sok mau ngomong apa kalau begini? Jadi ya makanya ketika apapun juga jangan putus asa. Yang penting bimbing tobatnya. Nanti juga pertobatan itu akan memberikan pengaruh besar. Yaitu salah satu ciri orang bertobat adalah ciri atau indikator yang pasti seseorang tobatnya diterima atau tidak ketika terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Iya kan? Saya itu ya kan aturan fikirnya gitu sih. Ini Bu ya. Iya. Itu dalam masalah yang bayi tabung. Iya, bayi tabung. Itu intisab kepada siapa itu melihat ke arah mani. Maninya itu muhtaram atau غير muhtaram. Mani yang muhtaram itu artinya mani yang keluar tidak ya dosa. Artinya dikeluarkan dengan cara apa? Keluarnya mani itu sebab mimpi atau karena tangannya istri. Itu maninya mani muhtaram, sehingga ketika mani ini menjadi anak itu intisab ikut kepada sahibul mani. Nah,
Tapi kalau maninya itu ghair muhtaram, yaitu mani yang keluar dengan pakai tangannya sendiri, tadi itu jelas mani sebagai yang dosa. Maka intisabnya anak itu ya tidak kepada sahibul mani itu. Jadi itu maksud saya itu tadi mengenai masalah pembahasan dosa-dosa tadi. Jadi ada maniul muhtaram, ada maniul ghair muhtaram. Mani muhtaram keluar yang tidak disebabkan dosa, seperti mimpi, ya. Mati kalau tangannya dia kan. Tangannya istri, yang ghair muhtaram itu tidak dimuliakan, yaitu dengan tangan sendiri. Terus? Dan dosa. Ya sekarang persoalannya bank sperma itu bagaimana cara mengumpulkan mani itu? Ya kan dengan berbagai macam cara. Disedot juga bisa langsung, atau juga dengan cara suruh dikeluarkan sendiri, atau juga kalau orang itu kurang mampu ya akhirnya ya dengan tangannya seorang perawat dan macam-macam lah itu sih. Ya, ketika sudah minta bank apa namanya, bank sperma, ya kita dari mana tahu itu apa namanya, itu bandingnya siapa? Kecuali kalau bayi tabung itu secara jelas-jelas kan gitu dari bibitnya Mas Awan namanya nih, kalau orangnya ganteng tinggi, orang itu pengen ambil gennya gen ini kan gitu, akhirnya ya di apa bayi tabung itu terus ya, yang jadi masalah adalah nasibnya kan gitu, nasabnya gitu ya, nasibnya kepada ibunya dong. Yang tidak muhtaram. Angel-angel itu menggambar sing wis meteng kah bisa nemani wis dadi bakal 6 bulan kan melu di bapak deh ya kan melu di sekami deh Pak. Sekarang kalau fikih nih anak itu hamil baru 2 bulan ya, hamil 2 bulan terus dikawin oleh lelaki lain bukannya menghamilinya. Setelah 7 bulan anak itu lahir, iya kan? Yantasibu ila hadzal rajul. Itu ada 3 macam ya. Iya, Bisa juga intisab kepada ya anak dalam jangka 6 bulan, intisab kepada boleh juga mula anak li'an gitu. Oh bukan, ini perempuannya itu karena dibawa oleh pacarnya. Setelah kebobolan hamil, minggat. Di luar perkawinan bukan, di luar perkawinan ya di luar perkawinan. Untuk menyelamatkan nama baik dikawinkan dengan seseorang si A namanya. 7 bulan kemudian kan lebih dari 6 bulan. Nah, itu yastahiqul intisab sampai apa namanya miras juga mendapatkan warisan juga. Itu ketentuan fikih. Hati kecil saya, terlepas saya itu dianggap kurang ajar atau tidak, putusan fikih seperti ini memberikan peluang besar terhadap anak-anak kita untuk berbuat hubungan seks di luar perkawinan sebetulnya. Ini perlu kita waspadai, terlepas ini. Kok dengan kita apa namanya dogma nih ngeritik para ulama mana? Iya kan? Ya iya, esangannya ya. Makanya dalam hal semacam itu ya kita masih lihat kondisi kita sendiri. Kita lagi kewalahan ini menghadang ini ada putusan fikih seperti itu. Waduh, berarti ada peluang. Harus ada dikerjakan. Iya dong. Iya. Kalau perlu ya kita cancel aja putusan fikih seperti itu. Tidak. Itu persoalannya. Di sana itu ada yang wajibnya itu artinya tidak boleh mengakui, ada yang wajib tidak boleh mengakui, ada yang diistilhakan gitu. Ya, seperti ada amaratul fahisyah. Ya, amaratul fahisyah itu ya yang nggak boleh diakui gitu. Ada. Ya sekarang begini. Yang mengawini tahu, ini pernah udah hamil itu, udah tahu. Bocah ayu dia gelem beli. Kamu dapat duit. Kecuali kepada kawan nakjil balan lain lagi kan. Ya
sekali dimuliakan kembali anak Bapak Presiden. Iya buskon. Iya wali hakim kan. Wali hakim itu kan wali negara. Ya, jadi nanti persoalan ini tidak menjadi masalah. Islam sudah sejak awal sudah mengantisipasi. Suatu ketika ada anak perempuan di luar perkawinan, jangan sampai mereka tidak punya masa depan. Makanya negara mengklaim siapapun anak perempuan yang tidak punya bapak, tidak punya wali, itu adalah anak negara. Makanya wali hakim. Hakim itu hakim pengadilan, hakim itu hakim penguasa. Jadi kalau mengawinkan anak jadah ya zawajtuka wa khatuka Hasanah binti Gus Dur. Aja kayak naib itu mah binti Adam, si pribin masa wali hakim binti Adam. Ya kan binti Adam kabeh kin mah. Ya iya. Atau kalau tidak binti SBY ya bintil hakim langsung saja. Zawajtuka wa ankahtuka Hasanah bintil hakim. Selesai. Aja. Khawatirkan itu hakimnya tidak menerima beliau. Bukan nerima tidak nerima, bahwa sistem Islam itu mengklaim, mengakomodir warganya, rakyatnya yang tidak punya wali, maka yang menjadi wali adalah penguasa pemerintah gitu. SP ya walinya SP. Ya binti SBY, binti Susilo Bambang Yudhoyono. Itu. Sih. Binti hakim. Atau Mahdimah biwalil hakim. Ya iya. Fatimah biwalil hakim. Iya, binti hakim itu anak negara berarti kan gitu. Yang enggak bisa binti hakim itu. Aja binti Adam. Tersalahkan anak binti Mayu sih pasti binti Adam. Oke. Qala ba'duhum i'lam anna al-madad alladhi huwa al-fath ar-rubani innama yaqau fil qulub al-farighati min al-awaiq wasyawaghil. Sementara mereka mengatakan ketahuilah bahwa al-madad artinya kiriman-kiriman dari Allah, limpahan-limpahan karunia Allah. Alladzi huwal fathur rubani, yaitu dalam bentuk al-fathur rubani. Al-fathur rubani itu artinya pengenalan lah, pengenalan ketuhanan. Innama yaqa'u fil qulubil fariqah, bisa terjadi hanya ya. Innama yaqa'u bisa terjadi hanya kepada hati-hati yang kosong, yang bersih, minal awaiqi, dari semua rintangan-rintangan, wasyawaghil, dari semua kesibukan-kesibukan. Hati kosong yang tidak ada lagi hambatan dan tidak lagi kesibukan-kesibukan. Apa sih kesibukan kita? Kita ini hati kita semuanya sibuk kok. Saya sendiri juga terkadang mempertanyakan apakah ketika saya memikirkan bangunan SMK, memikirkan gaji tukang, memikirkan santri yang nggak mampu bayar, apakah diusir, apakah biar dikasih makan aja, kan setiap hari itu yang saya guliti. Ini termasuk syawagil bukan? Syawagil juga kok. Syawagil juga. Artinya ketika itu masih menjadi pusat perhatian kita, selagi itu menjadi pemikiran-pemikiran kita yang menyebabkan kita nggak bisa tidur, itu namanya syawaghil. Sebab kalau orang sudah tidak punya syawaghil, tidak mungkin dia susah tidur kok. Ya, makanya di penghujungnya ketika saya sudah menghadapi kesulitan, bagaimana caranya, bagaimana mengatasinya, ya ujung-ujungnya ufawidu amri ilallah. Sampai takang tak bebasakan gitu. Bokat bubar ya bubar. Kadang kita lagi menggawini sampean gini ke. Hasil ya mangga, beli hasilnya mangga. Yang penting kita mah kerja. Iya. Ketika saya sudah tidak mampu mencapai tujuan sesuatu dan banyak kesulitan dan hambatan, maka di penghujungnya saya hanya melapor, ya Allah, aku tidak mampu, selesai. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu 'anna waghfir, sementing jul pangapura, selesai.
bahwa saya dikasih tugas bukan sampai berhasil. Yang penting tugas, titik. Berhasil dan tidak urusan Allah. Baru saya terbebaskan dari beban itu semuanya. Jadi bagaimana supaya hati kita ini tidak ada beban minasyawagil itu, ya bagaimana caranya? Sebab nanti di penghujungnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, kerja keras, banting tulang, poros keringat, modak madik sadina-dina, barangnya menuruti keinginan-keinginan yang bukan keinginanmu sebetulnya. Keinginan orang lain juga, tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan negara, tuntutan pemerintah, tuntutan, ya kan? Iya. Wal awaiq, hambatan-hambatan. Ha'iqa itu artinya barrier ya, satu hambatan. Penghalang-penghalang, berbagai kesulitan-kesulitan yang kosong. Makanya pengosongan diri itu sendiri, proses awalnya itu harus dikosongkan dulu. Saya sebagai interior decorations, Pak Kiai Zaki jangan coba-coba nyuruh saya mendesain ini rumahnya, tapi ada persyaratan-persyaratan. Tolong Pak Kiai Sakur, jam dinding jangan dirubah di sini saja. Gambar ini jangan dirubah. Ya betul nggak bisa. Kalau saya bacakan saya kosongkan dulu. Karena dalam keadaan kosong saya bisa mendesain apa yang saya inginkan. Ya bahkan persyaratan meja jadi ya angel kan. Makanya la ilaha illallah seperti itu ditiadakan dulu. Langkah pangeran sama sekali nambah illallah. Ya itu kan terjadi. Iya makanya. Jadi hilangkan dulu semua Tuhan. Setelah kita kosong hatinya, baru diisi ilallah. Baru konsep ketuhanan kita itu baru seutuhnya ada. Kalau masih di dalam masih ada Tuhan yang lain ya sulit. Makanya kan Jumat ya berangkat, malamnya ke kuburan dulu, ngerong-ngerong maisanya lakinya dingin beli. Dari kita ke mereka, itu kan ada dualisme. Sama Tuhan ya percaya, Allah percaya, sama Tuhan sisa-sisa dari animisme juga masih tersisa. Masih ikut-ikut menyembah berhala juga. Yang lucunya lagi, ketika ditegur, wa qalu wa ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Jadi Tuhannya tidak dihabisin semuanya, masih ada sisa, kebuyutnya masih anak. Iya beli. Iya. Roro Kidule masih anak. Terus apa maning? Ya banyak lah dan semacam itu. Itu makanya ya dikosongkan dulu. Bagaimana mengosongkan hati itu? Ya. Nah, disitulah banyak belajar, berlatih, dan memang tidak semudah itu untuk mengosongkan hati. Maksa baik. Manjing, nyelap, ngumpet-ngumpet, kadang-kadang merembes-merembes yang tanpa kita sadari. Makanya waqad yujadul abdu ya katsirus salati wasyami wa babu qalbihi masdudun listighali bi umuri dunyahu. Jadi banyak sekali terjadi orang itu sholatnya wah nyungsep tekang batuknya bundas kabeh. Iya, puasanya beli tinggal, beli dosen kemis, sadina-dina puasa apa? Weteng ke wani cilik keteng. Iya, iya. Tetapi wababu qalbihi masdud, tapi pintu hatinya tertutup. Iya, listighali karena sibuknya dia bi umuri dunyahu, ngurusin urusan dunia itu. Ya. Jadi urusan dunia itu tidak mesti berang-bang. Ustaz Salim gak dipanggil ceramah kemana-mana, urusan dunia juga. Sebab bagaimanapun yang terpikirkan punten ini mah bukan apa yang perlu saya sampaikan, visi dan misi apa yang perlu sampaikan. Bagaimana saya membangun pemikiran umat supaya kembali kepada agama yang benar. Terkadang ini punten kritik saya
banyak sekali mau balik tidak berpikir ke sana, tapi kira-kira salamannya pirang koneksi. Kecuali saya, Bu. Oh iya. Oh, punya panjeran peditung. Panjuran dihitung. Iya. Panjeran kira coklat. Sewa mobil ya? Boleh dipanjerin, Bu ya. Panjeran kira tinggi. Gila panjuran. Jadi artinya apa dikiranya orang bikin masjid itu bukan dunia, bisa menjadi dunia. Bikin pesantren madrasah bisa menjadi dunia. Yang buktinya melu antun mangan sih. Masa panitia masjid rapat tinggal dina, jangan bayar, ayam bekakak, dusin sumbangan. Ya pun tentu Pak. Jadi panitia masjid tolong aja rapat bari makan bersama. Bakabaknya makan bersama, nggawa lausi ngumah dewek-dewek. Jangan menggunakan uang sumbangan dong. Mereka nyumbang bukan untuk dimakan sama kamu, tidak. Untuk beli semen. Yakin mah jujur pekin mah. Yakin mah terima sudah beli busi itu mah tinggal kena. Wa man syafal yu'min, wa man syafal yakfur. Ngandel suruh beli ya. Wis berarti ini teman. Jadi nanti begini, melihat bahwa ini umur dunia atau umurul akhirah, jangan melihat secara fenomenologi. Jangan melihat dari fenomenanya. Paham lihat, tapi dari motivasinya yang kita lihat. Apa orang sholat ibadah semuanya? Jadi imam bahwa dunia atau akhirat imam? Nyebutnya rebutan aja. Semua apa saja kalau diperebutkan itu sudah pasti urusan dunia. Kalau akhirat mah pasti rebutan ngalah. Iya. Ngandel boleh. Cuma makin beda di imam kapok lu cuma anak masjid kun. Lah iya. Haji Salim ya. Nah, ini karena paradigma yang berbeda. Sehingga orang itu beranggapan karena sudah jadi imam masjid, sudah punya pesantren, sudah punya madrasah, zikirannya lelet, tahlilannya rutin, ya kan begitu. Tasbih sadina-dina diubung-ubungakan war tasbih. Iya. Iya, sorbannya 3 meter batu kan. Nggo jubah kerabat-kerabat. Iya. Lalu satu klaim yang di dalam hatinya yang kita juga bisa menebak seperti min ahli jannah. Ini kan nggak lucu. Yang saya melihatnya dia lagi menyebut urusan dunia kok. Siapa yang mengatakan urusan akhirat dia? Enggak kok. Ya mari kita buktikan. Ketika dipecat jadi ketua DKM-nya, adak-adakan gaya masih dewek sih. Sudah. Sunya ngedul tanah 4 hektar, gaya masih dewek. Bahwa siapa aku biar kamu tahu, aku bisa bikin masjid sendirian. Lah iya. Lah iya justru karena itu. Lalu yang kita pertanyakan, ketika dia bikin masjid, duduk sing ngongkon ente ku siapa? Lah kalau pekerjaan kepada siapa kita minta upah? Kepada yang nyuruh dong. Lah, Anda dapat SPK, suruh ngaspal jalan. Kepada siapa minta upahnya? Iya, kepada PU yang berikan tugas. Masa jeruk kita di buruan itu si ngongkon siapa? Ya PU, ya mana jeruk mana? Ini banyak sekali orang menduga dikiranya Allah akan membayar semua pekerjaanmu. Tidak. Yang dibayar adalah yang disuruh oleh aku. Ketika yang menyuruh orang lain silakan minta sana. Makanya kontrak monoloyalitas dengan Allah itu adalah ia karena berdua ia karena nasta'in. Itu adalah kontrak monoloyalitas, kesetiaan tunggal, bahwa kita bekerja untuk Allah dan kita minta upah dari Allah. Itu kan satu hal yang perlu kita sadari bersama. Sehingga terjadi penilaian terbalik-balik. Wong tani sing nisawa luru apa kan gawe rumpah kapan kah?
Udah semanggen kita menganggap mereka kecil ya, kata orang goblok terus mereka Rabbil ngalamin. Kalau semanggen kita merendahkan dia dibandingkan kita sebagai kiai pintar ngaji, enggak ada urusan Allah. Ketika orang yang usahanya cari semegan buat dagang rumah di pasar, dia melakukan sholat dengan saya, ya dia yang hebat dong. Bahwa dia mampu melaksanakan tugas tanpa fasilitas. So, ketika mereka mampu melaksanakan perintah Allah dan tidak diberi fasilitas, itulah yang hebat. Betul nggak Pak Zak? Ya kalau saya dikasih fasilitas, ya saya kan mikir berapa saya dibayar, ya nggak tahu, nggak ada hebat. Santri tekongkon Jakarta nih bawa surat buat Pak Maftuh Basuni Menteri Agama, ini suratnya, ini kunci mobilnya, ini duitnya, ini buat makannya, ini buat parkirnya, nih 2,5 juta bermangkat paling lapor selesai. Yang nggak hebat ngapa? Yang hebat itu ketika saya sedang tidak ada uang, lalu santri itu bersedia, oke deh pakai nggak disuruh nanti saya sampaikan. Tanpa uang sepeser pun saya kasih, tanpa fasilitas, dia berangkat sendiri. Sampai di tengah perjalanan kehabisan uang, dia jalan kaki ke Jakarta. Apa bukan hebat ini? Jadi ketika al-fuqara wal masakin mampu melakukan perintah Allah, mereka lebih hebat daripada kita yang diberi fasilitas oleh Allah. Dan gak juga dindasnya saya rasa. Iya. Jadi hitung-hitungan iya, tapi belum kan lagi. Iya. Ya, waktu kan beca sembahyang zuhur kita kepetangan nangis dewa kan ya Allah. Ini yang hebat. Kaosnya telas kebas kena keringat. Di becanya banyak gabah belaratan. Habis ngantar gabah di Cantigi 13 km di siang hari. Saya yakin dia dahaga, dia lapar, dia lelah. Kok sempat mau bersujud pada Allah. Apa enggak saya nangis ya Allah, kalah makin yang pertama. Artinya saya belum teruji seperti dia. Saya belum teruji. Kalau saya diuji cari makannya ke tukang beca, saya enggak yakin saya sholat atau tidak. Iya kan? Bulan dia cuma ngajar wong cilik sih. Wong melarat, wong bodoh, enggak ada urusan. Iya, itu satu hal yang perlu kita renungi, bahwa memang ya ini saya Abul Hasan Asyadzuli kan juga kan ditanya oleh teman-temannya, ini termasuk min auliya il-kibar ya Syekh Abul Asyadzuli. Saya lihat Anda ini tokoh besar di kalangan para aulia. Semua hormat. Kiai, ulama, alama semua hormat, cium tangan semua. Tapi ning bab ibadah kok biasa-biasa bae, kayak reang sir ku bayang kok. Assalamualaikum berbet mani. Langkah gede-gede gimana kan kan. Itu kan persoalan. Iya kan? Kenapa? Dia sudah mampu ibadahnya bukan ibadatul jawarih, sesudah ibadatul qulub. Di mana tidak ada nafas keluar kecuali menyebut hu, dan tidak ada nafas masuk kecuali menyebut Allah. Dan setiap apapun yang dilakukan semata-mata seizin Allah. Dan ketika dia menolong siapapun, dia tidak mengharapkan orang berterima kasih, malah dia menganjurkan berterima kasihlah kepada Allah. Kita pegel ngomongin manusia ya. Wis berobat, banyu, waras, nggawa ayam tuh nggawa beras. Sekarung mana? Alhamdulillah syukuran. Sing marasakan Gusti Allah, syukuran ning Gusti Allah. Apa jawabnya? Ya sebab sing kene ora aja. Yang mesin blok-blok wis. Ya. Ngajine ighatsatul lafan min makaidi syaitan. Nulungi wong klojotan kena godane setan. Ighatsatul lafan min makaidi syaitan. Ini fotokopiannya silakan hubungi saja panitia di sini, Ghazali atau Miftah atau Sutarsono. Kitabnya ada, kita baca dan ngajinya kita supaya Ustaz Salim dari dia bisa, jangan
menjelang setelah asar sampai maghrib. Yang jauh nggak bisa. Tahun ini saya berikan kesempatan yang tempatnya jauh supaya bisa. Jadi mulai jam 2 sampai jam 4. Iya kan? Dulu kan nggak ikut kan karena alasannya, masa maghrib nikah nanti beli buka ke anak Arab mungkinan mah. Ya. Harganya, ya sekarang silakan dibuat, kalau perlu cari fotokopi yang lebih murah kalau jumlah banyak itu. Jadi nanti di daftar dulu sehingga berapa banyak fotokopi, jangan sampai udah banyak akhirnya banyak yang tersisa ya. Ya saya kira hari kedua. Ya konon. Aduh masih nganyang bahasa orang. Kalau santri mulai hari ketiga ngaji. Ya sudah hari ketiga. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi kalau puasa Sabtu, puasa pertama, Minggu belum. Nah hari Seninnya gitu. Ya wes kan memang enggak. Nama kitabnya Ighatsatul Lafan min Makaidi Syaitan. Nulungi wong klojotan kenang godaneng setan. Iya. Jadi memang ketertutupan hati ini sendiri ini paling sulit. Saya mengalami banyak kesulitan untuk membuka hati orang. Kalau menegur orang berdosa lebih mudah, tapi membuka hati tertutup sulit sekali. Iya. Kapan? Ketika orang itu sudah merasa benar. Dan biasanya orang yang sudah merasa benar itu orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan. Punten gini mah. Paling-paling ya akhirnya ngejak debat. Kalau debatnya ngejak ulet. Nah, iya. Tapi ya memang satu persyaratan orang bisanya menjadi benar itu adalah ketika dia siap menerima kritik dan siap mengkritik. Makanya tawasabil haqqi wa tawasabil sabar itu artinya diperlukan objektivitas kita dalam mengkritik. Hak itu objektivitas. Dan sabar itu artinya secara santun ya. Kemudian kita tidak mudah berputus asa, beli kena mungkes, beli ngantel dia delok kena maning, ngejak gulet ya aja diladeni. Wah, kita mah gampang, kita mah ya ngantel sareng beli wis, tapi yang kok ngomong maning kita makin gitu. Iya. Ya. Al-qalbu mahalul muraqabah. Al-ruhu mahalul syahadah. Iya. Tetapi di bab awal, wa islahul qulub, at-tumair, bil ikhlas wal istiqamah wa tumaninah. Wa islahul sarair ar-ruh. Bil muraqabah wal musyahadah. Iya. Wal ma'rifah. Di sini kayaknya klasifikasi ada perbedaan. Enggak usah jadi sulit. Roh dengan hati itu lain. Dan hati sendiri juga dalam ini bingungnya gini saya nih. Menjelaskan Islam dengan bahasa Indonesia mumet kita ki. Bisa ngomong sama ini mikir ping 17 kita ki. Soalnya semua terma-terma dalam agama Islam yang beraneka ragam, yang satu dengan yang berbeda. Karena logika terminologi itu ialah ketika ada dua hal, ada beda, itu mesti ada istilah yang berbeda. Baka kieu arane sendok, baka sigar arane garpu. Baka digawene sing logam arane sentong, baka sing kelapa. Ya iya. Baka sing gede sekop. Jadi, nah, ketika kita menjelaskan tentang kolbun, tentang fuadun, tentang domirun, bahasa Indonesia hati semua ya kelengar bikin. Ketika menjelaskan khasyatun, khaufun, taqwa, takut semua ya keder bikin. Pada kan nuding kian cungur, tegang mata cungur kabeh ya keder mungkin iki. Iya kan? Umpamanya wa idza kashafna 'anka ghita'aka fakana basaruka al-yawma hadid.
Al-basar di sini mau diartiin apa? Hati. Kalau qalbunya? Lah iya. Walhum qulubun la yafqahuna biha. Yang hati yang mana? Di sini ada secara terminologi saya menghadapi banyak kesulitan. Dan bikin sih ya beli kudu ngerti pas lah. Ya padu rada-rada gemending mana mah. Ya Pak Gezak ya. Ya seperti itu. Jadi ya sulit di masyarakat. Wis ngaji gue bahasa Arab lah, berenakan mungkin mah. Jadi ya ketika bahwa muraqabah itu termasuk min mahal qalb atau mahal ruh, ya memang persoalannya seperti gelang kita belaratakan, ya kan 5 gelang ada yang numpang tumpang tindih. Jadi wilayah ini masuk ke sana ada, masuk sini ada, kan begitu. Ya, teorinya seperti itu. Jadi sebagian masuk ke hati, sebagian masuk ke roh. Nanti roh juga ada sir, ada basira, ada fuad, ada qalbun, ada domir. Ya, artinya kan berbeda-beda. Kapan kita mengatakan fuad, kapan mengatakan domir, katakan basira, kapan mengatakan qalbun, mana kita katakan fuad. Nah itu semuanya kan pada letak yang berbeda-beda. Ketika kita menggenggam dengan 5 jari, qabadah. Ketika genggamnya dengan sebagian jari, namanya qabasa. Iya kan? Iya. Wis kan be? Bakal nempek wong karo jaban yang tangan ngepret. Bakal tangan nampek. Bakal diceketem jotos. Bakal lo. Non? Nah, itu saja kan secara terminologi itu seperti itu. Makanya jadi apalagi ketika istilah-istilah itu dibuat oleh para pakar, ya, pakar, lalu didefinisikan secara tidak waspada, kita terjebak dalam pemahaman yang jauh dari arti sebenarnya. Saya tidak menyalahkan ulama terdahulu, tapi kita izinkanlah saya merevisi. Boleh nggak merevisi pikiran orang terdahulu? Ini saya sering dianggapnya kurang ajar. Buya kok uangnya pinter tapi ngelog tuh kebeli kira kelima saya aja kritik masa pikir sih. Kawannya, pakai masa pikir orang berjiwa besar dikritik dia seneng, nggak kayak kamu kerdil kamu mah. Dikritiknya buat. Jadi artinya begini, ilmu pengetahuan, teknologi, apapun tidak mungkin ada orang mengklaim ini hasil temuan saya, tidak bisa. Setiap orang dalam setiap generasi hanya menambahkan sedikit. Mazadau illa qalila, hanya sedikit saja kok. Disempurnakan oleh generasi berikutnya. Mobil asalnya Ford itu menemukan dia mesin uap, ya kan gitu. Pada saat dia kan sangat sederhana sekali. Eksperimennya kan sampai 6 orang mati. Masuk penjara, ya kan gitu. Lalu model pertama model Ford Letter T, ya. Mobil Letter T yang setirnya ada di tengah. Ban itu kalau masih pakai ban Atos, ya kan gitu. Nah itu kan setiap generasi menambahkan lagi, bannya pakai angin, nambah lagi sampai banyak yang nggak pakai tubeless. Peleknya juga dari biasa terus setiap generasi sampai takang setir pun mencapai pada setir di pinggir, ya kan gitu. Akhirnya menjadi ringan sampai kepada power steering. Setiap generasi menambahkan sehingga kita menikmati kendaraan yang sekarang lebih nyaman kan. Itu karena setiap generasi. Kenapa di bidang ilmu fikih kok tidak boleh menambah? Dan tidak boleh kita merevisi. Kenapa? Iya kan? Nun? Oh, ya bukan begitu. Ilmu apa saja. Fikih itu ilmu atau bukan sih? Hasil pikiran atau bukan? Sudah. Ini bukan berarti saya tidak menghargai mereka. Tidak. Mancing akal beli mungkin. Nah iya. Pas. Iya. Nah kenapa? Itu dipatenkan dan tidak boleh ditambahkan. Kenapa? Ya enggak juga sih. Ya memang saya mengerti. Mungkin orang-orang yang melarang itu karena dicurigai bahwa ada gerakan-gerakan
yang melakukan konspirasi, ingin mengaduk-aduk Islam, ingin melemahkan Islam, ingin melakukan distorsi Islam melalui orientalis, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Kiai Zaki itu, adanya Sunokogronya, Pandok dan sebagainya, itu kan memang ada upaya. Oleh karena dalam kerawanan demi selamatnya hukum Islam, maka ditutuplah ijtihad itu. Iya kan begitu? Nah iya, tapi kan orientalisme juga sudah berubah sekarang. Orientalisme pada saat mereka itu dompleng dengan kapitalisme, dengan sekarang secara akademis mereka tidak ada hubungan dengan kapitalisme, kejujuran mereka sudah mulai kelihatan sekarang. Ya kan begitu? Dan artinya dengan punya teknologi semuanya itu ya akan memberikan peluang bahwa mengapa tidak kita melakukan ijtihad kembali. Sekalipun ijtihad individual mungkin sulit, ya minimal ijtihad kolektif lah. Ya, Majma'ul Fiqhi itu mengadakan suatu sidang-sidang kan begitu, seminar-seminar yang secara periodik sebulan sekali dari seluruh dunia membahas masalah-masalah yang apa namanya kekinian dan kedinian ini persoalannya. Ya begitu kira kan begitu. Itu baka fikih mah urusan pantas-pantas ning alam dunia. Tetapi pada ujungnya baka sira pengen belajar benar, jangan terlalu kenceng memegangi syariat. Paham bikin ke? Ya memang saya sendiri juga bangga dan suka kepada orang yang patuh kepada syariat. Tetapi untuk tingkatan benar mah apa hasiban nasu an yutraku an yaqulu manna wahum la yuftanun. Ketika diuji Anda gagal. Ketika Nabi Ibrahim justru menyembelih anaknya menolak, nggak bakal jadi nabi. Ya kan? Ketika dia diperintah untuk membuang anak istrinya di tengah padang pasir di Gunung Sahara, di bukit-bukit di lembah yang tidak berpohon, kalau dia menolak, dia nggak bakal jadi nabi. Lagi meteng tua pisan. Ya, jadi artinya begini, antara syariat dan hakikat itu jangan dikonfrontir, jangan dipertentangkan. Itu satu paket. Itu paket. Jadi baksi sing beli mampu hakikat ya wis bagus, lumayan. Orang yang pegang syariat dan konsisten sudah hebat. Ya, jadi kita sendiri juga ukurannya jadi standar kesolehan orang tuh semakin saya turunkan kok. Sampai kepada tingkatan kalau ada anak muda zaman sekarang tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, sudah hebat sekali. Paham dukun kok? Lah iya. Ya hebat. Ya ampun sembahyang beribadah. Terus penting nyungsep. Kan gitu. Nah tetapi ketika nanti Anda ingin naik kelas, tentunya ada ujian dulu. Kalau nggak lulus ya sudah ngendobin kono. Nah, sampai kepada tingkatan hakikat itu adalah ketika diuji dengan sesuatu yang kelihatannya seperti bertentangan dengan syariat. Itu ujian para aulia, para anbiya juga seperti itu. Dan bakal lebih siap ya wis. Kita nembe ngajak santri ning alas 40 dina para kiai pada kekader kiai. Ngono Jumat pribadi, tekan Jumat takone iki. Yang ning alas Jumat ini dia ning alas. Ya karena anggotanya kurang 40 ya mezuhur jadinya. Kan gitu. Nah, jadi memang jadi kalau Anda takut salah ya wis aja belajar bener maning. Angel awice wong pengen bener wedi salah. Sira pengen sugih tapi wedi rugi. Ya masa sugih ya. Garap dagang gula, watir rugi. Dagang beras, watir rugi. Nandur semangka, watir beli. Ya kita beli nandur semangka mana gini? Kemudian dalam pola hidup kita sendiri, tidak usah berpikir bagaimana hidup kita tidak melakukan dosa. Tidak mungkin doraka mangsa burungan no siraku. Daripada sudah melayu-melayu menghindari doraka, masih mending gawe bagus pas sing akeh. Toh engkau ditimbang orang kini mana? Iya. Fama man khaffat mawazinuhu wa man saqulat mawazinuhu, semuanya ada imbalannya. Ya pribadi kira-kira kebagusan lu akeh, wis selamat.
Cangkingan bekel sampun tadi. Ya mangga. Kalau ditimbang baik, abotnya sepira. Dan nanti ketika dosa-dosa seperti itu tuh yang disebut dengan dosa-dosa kabair ya. Itu kabair dalam artian syariat. Tetapi kabair dalam artian hakikat ialah ketika Anda tidak mengakui Tuhanmu. Tuh. Sampai sugih. Tak takoni pribe nasale. Jawabnya banting tulang, peres keringet. Awan jadi bengi jadi awan das jadi sekendas. Tidak sepatah kata pun mengatakan ini pemberian Allah, enggak kok. Enggak pernah. Telinga saya sudah tidak pernah lagi mendengar orang mengatakan ketika mendapat rezeki mengatakan hadza min fadli rabbi. Sudah hampir tidak. Semuanya adalah hasil jerih payahku semuanya. Apa itu bukan pengingkaran juga? Malah digeguyus ngomong kono. Nah, lamun zaman kieu sidang nganggo jam Rolex, tuntukannya polisi sing Gusti Allah ditangkap yakin malingnya. Iya kan? Itu kan itu persoalannya. Nah, sekarang kita untuk menguji. Saya ada satu pertanyaan. Mungkin pernah saya pertanyakan pada hari Jumat ya. Anak tangga garap lahiran. Bayi Malang, kudu sesar. Perlu biaya 15 juta. Anak saya perlu sekolah di Jakarta, biaya 15 juta. Uang itu melihat tetangga mau lahiran, saya serahkan kepada tetangga itu untuk pergi sesar. Sehingga anak saya tidak bisa kuliah tahun itu. Menurut Anda benar nggak begini? Ini beli bener ya? Duh, anaknya sampai tekan beli kuliah karena duit kita kena kakening tangga singgar pelahiran. Secara syarat bener beli. Ini persoalan. Semua orang pasti akan menyalahkan saya. Termasuk istri saya juga langsung sontak minta bercerai. Percaya atau tidak? Apa tuduhannya? Pasti dikasih metengikin. Iya kan ujung-ujungnya. Ini kan satu yang realita yang terjadi pada diri saya seperti itu. Iya kan? Apa nggak sakit hati istri minta cerai itu? Kalau anak nggak sekolah mah nggak ada urusan. Tahun depan masih bisa. Ini nyawa kok. Nah sekarang kita kembali lagi. Bener tak beli si laki. Mangan mul dewek baik. Tangga pada kelaparan. Anak yatim berserakan. Iya sih sembahyang ngewakal, puasanya wakal. Bener beli mengkononku. Ini kan satu pertanyaan yang jelas. Bukan kata saya. Jadi ujung-ujungnya menurut pemahaman saya. Kesolehan beragama itu adalah kemakmuran kita bersama. Karena semuanya urusan sila dewek mungkin, no? Kita nggak usah bicara barang wajib, nggak bisa diceritakan dong itu sih. Iya, kita banyak zikir, iya itu penting untuk kedamaian hatimu. Iki sing marat dipakane beli. Ya justru karena itu persoalannya. Ya, memang disitulah letak kesulitan kita bahwa pada saat pengen belajar benar, kadang-kadang sing nyerimpungi ki pemahaman syariat juga sebetulnya. Iya tak beli. Oke. Ketika ada orang pinjam 1 miliar buat bikin healer, jaluk untung beli. Bakal beli goblok sih laki. Lamun uang utang kanggo mangan. Jaluk untung beli. Cerdas ya. Wajake ini ya pinter. Nun. Duh, ini kan saya nanyakan di kalangan para ustad.
Ada orang pinjam 100.000 buat beli susu anaknya. Kemudian dikembalikan 100.000 lagi. Dosa, beli ya beli, jangan ke bunga ya. Bagaimana beli dosa? Orang makan kok dipinjemi. Nggak ada urusannya orang makan dipinjemi. Orang makan harus dikasih. Kalau kita termasuk wala yahuddu ala ta'amil miskin, agama kita bohong semuanya. Kalau ini kita terapkan, percayalah, hari ini Islam hebat. Nah, disitulah menjadi persoalan bahwa saudara-saudara sekalian, bahwa konspirasi terhadap Islam bukan sekarang saja. Dari sejak Nabi masih hidup pun sudah dilakukan oleh mereka. Membuat-buat hadis, ya, menyebarkan isu-isu negatif tentang Nabi Muhammad. Sakit hatinya bagaimana kita ketika Nabi Muhammad diisukan mencintai istri anaknya dan sampai diceraikan dengan anaknya, lalu istrinya dikawin sendiri. Satu surat Al-Ahzab diturunkan menjawab isu itu. Bukan main. Ya sampai sekarang digarap. Sampai tekan Kanjeng Nabi di gambar karikatur ndase bunder ke semang atau linduran sumbune. Wis pating-pletik sumbune. Kalian bleduge bae. Oleh pelukis karikatur Denmark dulu kan. Ternyata umat Islam melihat semacam itu, cengar-cengir baik, beli nyewota, mengkelta, protesta beli, tenang-tenang aja. Tetapi ketika tokoh idolanya, ketika pemimpin partainya dihujat ngasagolok, ternyata kepada siapa engkau membela? Bukan kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin tidak auliyaihi. Iya kan? Nah itu kan mesti kita sadari sebetulnya. Makanya kita bangunlah kesetiaan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Dengan tidak mengurangi penghormatan kita kepada pendahulu-pendahulu kita. Kita juga bisa begitu ya karena jasanya pendahulu-pendahulu kita juga. Jadi kalau saya mengkritisi itu bukan menghinakan. Paham dikit nih? Ini kadang orang nggak paham dikiranya. Nah, saya bukan menghina. Bagaimana kita juga bisa mereka. Punten kita kesembayang ke jari siapa sih? Jadi saya mesti kan kita dulu pernah kita kalau Nabi beri sholat ya. Jangan sholat maghrib Nabi tidak begini. Gue wes ingji. Iya. Ya, ini kan jadi hal yang semacam itu. Oke kita terusin lagi. Wahumul aksar minan nas, itulah kebanyakan orang. Mayoritas orang seperti itu. Sholat rajin, puasa rajin, hati tertutup karena hatinya sibuk ngurusin dunia. Humul aksar minas, itulah mayoritas orang seperti itu. Wa qad yujadul abdu qalilus shaumi was salati wa babu qalbi maftuhun lil ulumil laduniyah. Banyak sekali seorang hamba, ya puasanya ya sekedarnya saja. Sholatnya ya sekedarnya saja. Tidak berlebih-lebih apa adanya. Ya bayang zuhur, asar, maghrib, wis 5 waktu wis tole. Wa babu qalbi beli gede-gede maning. Wa babu qalbi maftuhun lil ulumil laduni, tapi hatinya terbuka untuk menerima ilmu-ilmu laduni itu. Wa tanazzulatil fahmiyah, dan mendapat intuisi dengan pemahaman-pemahaman. Wahumul aqalluna minan nas, itu golongan minoritas, sangat sedikit sekali. Wa kullul ibadat yadkhuluha riya, semua ibadah bisa diserang oleh riya, bisa dimusnahkan oleh riya, bisa kanjingan riya. Apapun, puasa, sekalipun Allah berfirman illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, tetap puasa juga masih kepanjingan riya. Jangan take for granted. Puasa kan enggak. Siapa bilang? Nyebutnya orang lagi puasa di sanjung masih seneng sih. Anta syekh ahlus saum. Waduh, seneng. Cakap seneng boleh. Ahlus sedekah, seneng.
Ana wae nyeladak. Nah itu, jangan ini. Illal khumul, kecuali khumul. Likauni la hadzal li nafsi fi, karena tidak ada keuntungan untuk dirinya. Apa sih? Pengalem beli apa beli? Al khumul itu artinya apa? Ketidakterkenalan, tak ada sanjungan, tak ada penghargaan, menyembunyikan diri. Artinya idfin nafsaka fi ardil khumul. Ya, pendemen awak kira di tanah yang tak dikenal orang. Ya, bahwa keterkenalan juga membawa masalah dalam perjalanan hati kita. Percaya atau tidak? Kita juga nggak enak nggak pas terkenal tuh. Iya, ngarep mancing nih, bodoh nggak beli sida, karena nggak jalan di sapa nih uang. Ngejak mampir, ya kita ketek akhirnya beli sida mancing nggak ini. Baru ditopok nibak kan. Iya kan. Jadi yang paling enak apa? Orang kaya tapi tidak terkenal ya. Jadi memang untuk menyembunyikan diri ini, kenapa? Ya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Seorang itu umumnya kepengen terkenal, kesohor, terhormat, tersanjung, dihargai. Walau bagaimanapun, jujur, ketika kita kondangan duduknya di kursi depan kan ceritanya lain. Jabure ning toples, wedangnya cetubruk, dia beli. Bahkan dorokan ning guri, dibuntar kalau plastik, coba dibalang-balangakan begitu. Iya kan begitu. Apa saya tidak pernah melihat ada orang balik lagi kondangan karena sudah duduk di belakang. Beli wis balik main be, wis. Aja ngujang kita mana itu kan wis. Makanya caranya tersinggung karena tidak dipersilakan duduk di luar. Kok demen banget sih. Ya kepokok majikannya sing ngurus apa nyaut-nyaut kan. Ya Allah ya Rabbi. Fadilatul Syekh, ya Allah diambung tangannya punten Pak Kiai. Ini bocah beli paham kan. Mangga goto-gotokan. Nembe gelem. Seperti itukah Anda ingin dihormati orang? Saya tidak menganjurkan Anda minta dihormati. Saya hanya mengatakan hormatilah semua orang. Enggak usah mikir Anda terhormat atau tidak. Tapi percayalah logikanya. Ketika Anda menghormati orang, sama dengan Anda menghormati diri Anda sendiri. Paham? Iya. Enggak usah. Dibilang goblok, tolol. Biarin aja, gak ada masalah sih. Kayak makin cuki sih nyawat. Kemengkal beli. Kata dia sakur kerja bisa apa aja. Kau semua orang ngecak mulut sih. Kita belinya berapa aja. Ya memang gimana? Apa saya harus tersinggung dibilang langkah apa-apanya? Ya masih nggak ada apa-apanya aja. Kalau saya masih tersinggung dibilang tidak apa-apanya, berarti lah wala kota saya bohong. Iya tak boleh? Lah iya. Mau saya nggak punya apa? Iya. Pada ngelawan KB gitu. Iya. Akibat karena saya mengkondisikan kehidupan yang demokratis di sini, sehingga ya jangan aneh ketika ada santri ngelawan saya. Itu resiko. Anda beli santri melakukan ngesot. Anda beli aturan santri gue kelambi dawang gue topong, nggak ada urusan sih. Iya kan? Anak pulau bulan bau ya. Iya. Ya yang saya nggak perlu semacam itu. Jadi memang pada akhirnya itulah al-awaiq wasyawaqil dalam hati kamu, itulah ketertutupan hatimu karena engkau terlalu sibuk ngurusi dunia. Saya nanya, masih ada kekhawatiran enggak bahwa Anda besok dapat rezeki atau tidak? Masih ada kekhawatiran? Masih lo khawatir besok beli mangan? Apa enggak yakin bahwa Allah akan ngasih makan? Oh, tidak begitu persoalannya. Memang ketika kita akan belajar benar, maka akan diuji.
istri menggoda, anak menggoda, orang tua menggoda, diri kita sendiri juga, nafsu kita juga menggoda. Mundak mertua. Bakal bisa makan anak kita, tek cukup maning kadar anak-anak kita. Oke, wong dermayu ke. Sira kunang ya. Eka man kajidaklan dua mato nembet 3 bulan. Iya, gelang keroncong sasikut. Barang sirang rabini anaknya kita. Wis 4 tahun, bisa klip-klip acan. Bakal bisa kios terjukut maning. Ini kan bahasa orang Indramayu. Betul, ya. Makan tasbih. Ya, jadi memang persoalannya bahwa jangan khawatir bahwa Anda pasti digoda. Pasti akan diuji oleh Allah. Makanya ketika diuji seperti itu, makanya disebut dengan iftinan, dengan al-fitnah. Menguji dengan fitnah. Tetapi ketika Anda itu sedang diuji di bidang yang lain, sawah beli jadi, makaya susah, dagangan rugi, itu ujian semacam itu namanya bala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Fabasyiris sabirin. Ujiannya adalah dengan kurang makan, krisis moneter, sawah beli jadi, wa naqsin minas samarat, itu namanya ibtila atau bala. Tetapi ketika hati dan pikiran, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum, itu godaan hati, ujian hati pikiran, itu namanya imtihan. Jadi istilah ujian pun dalam bahasa Arab beda. Kalau yang diuji itu perut namanya bala. Kalau yang diuji keimanan namanya fitnah. Kalau uji dalam pikiran namanya imtihan. Kelengar beli bahasa Indonesia makan ini. Ya iya pulang tidak semudah itu. Jadi pulang sepatu asal rada paham, bagus hebat lah. Kalau paham pas minum beli bisa pas bisan mah tetap baik, tetap ada. ya justru karena itu sekarang begini, apalagi saya menjelaskan pemahaman dan pikiran-pikiran. Ketika saya menjelaskan benda, ya manusia, perempuan yang cantik, saya uraikan orangnya begini, hidungnya mancung, matanya blorok, rambutnya bagaikan kemilau sansil, sampai tekan murumuntuk ngomong ke, begitu jebol bocah teka kabeli kenal sih. Iya kan, apalagi yang saya urai pikiran, minal mafahim, nah, itu kan sulit. Nah makanya tidak semudah itu ketika orang mendefinisikan takwa. Kok enak banget. Al-imtisalu li awamirihi wal istinabu dinawahihi. Daripada langkah takrif dengan buya. Ya tapi resikonya kan nanti menjadi pengkaburan. Dan itu kan di kitabnya ada seperti itu. Nah ketika wa usikum ya bitaqwallah, khutbah Jumat setiap hari Jumat selalu meningkatkan ketakwaan. Semua imam cerita meningkatkan ketakwaan. Ditanya takwa apa? Jawabnya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ada enggak orangnya yang mampu melaksanakan perintah semua? Ya kalau enggak ada enggak usah ngomong dong. Non? Lah ya justru karena itu. Jadi yang jadi persoalan adalah nanti akhirnya kalau makna seperti itu, begitu Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, dikiranya Nabi sudah melaksanakan perintah Allah dan disuruh melalui segala larangan Allah. Ya konyol dong. Nabi kan sudah terjamin dan dia sudah melaksanakan perintah Allah dan sudah menjauhi larangan Allah. Walaqad ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Sudah awal semuanya nggak ada urusan. Iya kan? Padahal ada qarinah lafziyah wala tuti'il kafirina wal munafiqin, berkaitan dengan menyikapi orang munafik dan orang kafir. Masa melaksanakan perintah, menjaga mereka itu dengan kewaspadaan, hati-hati jangan bargaining, ketekuk siangkonnya.
Jadi itakil itu artinya apa? Meningkatkan kewaspadaan sebetulnya, bukan melakukan Allah. Iya kan begitu. Lah ya iya, jadi tidak semudah itu. Jadi artinya begini, ketika Anda memahami, ada satu orang mendefinisikan apa saja mesti diwaspadai. Karena mudah ta'rifnya ya. Qaulu syari itu mudah. Jami' dan manya. Itu yang paling sulit. Tidak semudah itu. Makanya minimal kita dalam mendefinisikan itu ya artinya deskriptif saja. Atau bil isyarah. Seperti as-sholatu af'alun wa aqwalun muftahatatun bitakbiri wa muqtatamatun bit taslim. Ya sama, rumah itu apa? Rumah ialah bangunan yang ada gendingnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada tempat tidurnya, ada bisa saja kan? Padahal ada sing dimancing ning takrif salat. Iya. Takrif salat kan ada rukun fardhiyun dimancing. Lah ya makanya jadi ya udah, yang sudah adalah kita sebagai khazanah Islamiyah, saya tidak mengecilkan, memang itulah sebagai perkembangan peradaban kemanusiaan, khazanah Islamiyah, kebudayaan Islam berkembang seperti itu. Ya harus kita teruskan dong. Jangan mengklaim bahwa itu sudah selesai. Iya kan? Saya kira Pak Muzaki juga setuju ya, Pak Zaki ya. Setuju bahwa jangan sudah selesai. Dia bilang selesai, belum kok. Iya kan? Bahwa artinya bahwa tuh ingat bahwa Nabi Muhammad SAW punya tugas yang sangat besar, membangun peradaban manusia modern. PR-nya banyak sekali. Masa garap beli mati-mati? Terus urip sama zaman kian. Yang kedua dia punya batas waktu juga. Dia mesti pulang. Nah, ketika pekerjaan yang belum selesai ini, yang masih pending, ya kita yang menyelesaikan dong. Jangan karena dia sudah mati kemudian dia sudah sempurna. Paham berikan aja. Saya mati, awas sudah selesai pondok ini. Ya enggak dong. Ini logika kita. Nah, tapi kita ketika terbentur dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wabnu alayhi menikmati waraditu lakumul islam madinan, dianggapnya ayat ini menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Situ persoalannya. Jadi punten nih Pak Zaki, saya ini tertuduh jil ini. Saya bilang kenal juga enggak kok. Saya bukan liberalnya, yang sedang kita kata dinamika Islamnya itu, bukan liberalnya, bukan. Ya, Islam harusnya harus dinamis dong, mampu merespon, mampu mengakomodir segala persoalan yang muncul sekarang ini. Nggak bisa wallahu alam bisawab, itu nggak bisa. Wallahu alam bimuradi, nggak bisa dituntut bagaimanapun, ngulik terus. Ya wallahu alam katanya raya beli bisa, kono barangnya makunku. Saya tidak tahu, cuman sopannya Allah yang lebih tahu. Barangnya mah beli bisa ngomong itu. Sopan satunya kiai itu Allah alam barangnya. Kan nggak beli ngerti be, jangan temen sih. Bu kurang ngerti. Lah iya, dan ketika bilang tidak tahu juga bukan masalah dalam keilmuan. Al jahlu juga al ilmu juga dong. Betul enggak? Penemuannya salah ilmu bukan? Ilmu juga. Jangan dianggapnya bukan ilmu juga. Lah aja pokat kok teluping teluku 11 ternyata beda. Ya ilmu juga. Jadi ya sekalipun salah juga ilmu kita belajar salah. Jadi ketika kita salah sebagai pelajaran, ketika benar sebagai pelajaran juga. Dua-duanya adalah pelajaran semuanya. Ya kan gitu. Wis ya. Assalamualaikum.